mau aku ajarin soal perkalian, pembagian, akar kuadrat atau apa? Terserah kamu aja deh. Yang penting kamu ngajarinnya enak. Tuh, lihat nama kamu. Mana? Apaan? Mana janji kamu? Fotonya mana? Oh, foto kamu yang pakai lipstik itu. Mana? Mario, terima kasih ya. Suci, kamu duduk aja di sini. Ini kan sekalian merayakan kelulusan kamu sama Mario. Ternyata cewek model begini bisa menang juga ya. Desma, kamu lulus nggak? Enggak, Om. Ada yang ngerebut posisi saya tuh. Suci, Iya, Bu. ikut Ibu ke kantor sebentar ya. Ibu mau ngomongin soal cerdas cermat nanti. Iya, Bu. Suci sama Mario. Sini, cepetan. Hah? Kok bisa? Mario tiduran sama pembantu itu. Kita pasang di madu yuk. Ya ampun, berani banget sih Suci. Beruntung banget sih si Suci bisa tidur semeja sama Mario. Dasar gak tau malu. Berani-beraninya si gembel itu tidur satu meja sama Mario. Ih, tapi kan aku juga pengen difoto kayak gitu. Oh iya, tapi kok bisa ya si Suci tidur semeja sama si Mario? Pasti dia yang sengaja nempelin foto itu. Iya, siapa lagi sih orang yang nggak tahu diri selain Suci? Mario! Apaan sih? Di perpustakaan itu nggak boleh berisik. Kamu itu nggak tahu malu ya? Kamu di depan banyak orang, kamu itu pura-pura cuek sama Suci. Tapi kalau di belakang, kamu tidur bareng sama dia. Hah? Jangan berisik, ini perpustakaan. Kamu ngomong apaan sih? Ngomong apaan? Lagian kamu ngapain tidur bareng sama Suci? Tidur bareng? Iya, kalau nggak percaya, lihat aja di mana fotonya. Hah? Kapan aku pernah foto kayak gitu? Ikut aku. Mario, kamu apaan sih?
Juliet lagi apa? Mesra-mesraan. Kenapa sih? Kamu itu selalu bikin masalah dan malu-maluin aku, hah? Aku tuh nggak suka sama anak bodoh. Hah? Kamu itu emang bodoh ya? Tunggu dulu. Maksud kamu apa? Ayo ikut aku. Aduh. Ih, nggak bisa halus dikit apa sama anak perempuan? Lihat itu. Setelah kamu masang surat cinta itu, sekarang kamu pasang foto ini. Kamu tak keterlaluan banget sih. Tapi foto itu bukan aku yang masang. Terus siapa kalau bukan kamu? Kalau aku nggak mungkin. Aku mana mungkin mau foto sama kamu. Tadinya aku pikir kalau kamu itu orang lumayan juga. Tapi ternyata kamu licik. Mulai sekarang, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Dan anggap aja, kita nggak kenal lagi. Ngerti? Kenapa aku selalu kena sialnya? Padahal bukan aku yang nempelin foto ini di mading. Dan foto itu dari mana ya? Suci. Suci, bangun. Aku minta foto yang di mading itu. Suci. Mario, aku kagum sama kamu. Aku senang jadi murid kamu. Aku gak peduli orang-orang bilang aku anak gak tahu malu. Karena aku mengagumi kamu. Tapi aku mau jujur sama diri sendiri. Kalau aku mau sepinter kamu. Dan aku senang banget waktu kamu mau ngajarin aku belajar sama kamu. Tapi sayangnya sekarang kamu gak mau kenal aku lagi. Kalau aku udah tua nanti, aku akan nyeritain soal kamu sama anak dan cucuku. Kalau dulu ada anak pinter yang baik sekali sama aku. kota ninggalin aku. Apa nggak salah? Enggak salah kok sayang. Papa kamu itu ada urusan keluar kota. Nah, sebagai istri yang baik, Mama kan juga harus ikut temenin dong. Tapi kebetulan kan kamu belum liburan sekolah. Ya jadi kami nggak bisa ngajak kamu. Nggak ada lah. Masa aku cuma ditinggal sendirian sih di rumah? Kamu nggak sendirian kok. Kan ada Suci. Lagian kan kalian satu sekolah. Berarti kita juga nggak bisa ngajak dia. Mama itu mikir nggak sih? Masa dua anak kecil ditinggal di rumah sendirian berdua dalam waktu 2 atau 3 hari? Kalau kamu sendirian ya pasti Mama khawatir lah. Tapi karena ada Suci di rumah, Mama jadi nggak khawatir lagi. Suci kan bisa ngurusin rumah sayang. Dia bisa masak buat kamu. Jadi kamu nggak akan kelaparan. Jadi maksudnya Mama, Suci lebih bisa diandelin daripada aku. Maaf ya. Iya, nggak apa. Om sama Tante jadi ya keluar kotanya? Jadi, Robi juga ikut. Berarti kamu berduaan aja dong sama Suci. Aturan Suci juga ikut. Biar kamu bisa dititipin di rumahku. Jadi,
kamu udah gak marah lagi nih sama aku? Iya dong, kan rugi kalau marahan sama kamu. Ntar aku nggak diajarin belajar lagi. Iya, itu sih namanya nggak tulus. Aduh Mario, aduh sakit lagi nih, aduh. Coba. Aduh sakit lagi nih. Aduh sakit nih, Aduh, ya aduh ampun, sakit sakit ya. banget. Aduh sakit banget nih. Yaudah, aku batin di dalam aja ya. Yuk. Rasain loh. Emang enak nyapu lagi? Halaman seluas lapangan bola gitu. Ih, sebal. Ih. Kotor. Ih, sebal. Kamu nggak bisa nyalainnya ya? Sini, biar aku bantu. Nggak usah. Aku bisa kok. Oke, batin. Aduh, gimana nih? Mario, muka kamu belepotan tuh. Sendirian juga belepotan, ketawa. Nggak nyadar. Manis. Manis. Iya, manis juga ya. Mario. Suci, aduh, minggir dong. Aku lagi menang nih. Aku menang ini. Minggir ah. Aduh. Kamu janji dulu ya, mau ngajarin aku ngerjain PR. PR-ku susah banget. Aduh, minggir ah. Ntar gue mau oper lagi. Suci, gara-gara kamu aku jadi kalah tau nggak? Mario, tolongin aku ya. Tolong ajarin aku ngerjain PR. Kerjaan aja sendiri. Kamu nggak punya sesuatu yang bisa ngajem aku. Pengen tidur ah. Selamat kerjaan PR ya. Dah. Ya ampun, udah jam 2. Dengan buku rumus ini, aku pasti bisa ngerjain soal-soal yang susah tadi. Jadi kesemutan kayak gini. Suci, Aku
itu bener-bener gak punya aturan ya? Udah masuk kamar orang senaknya, nggak ada tas orang senaknya juga. Mario, aku kesini cuma mau minjem buku rumus kamu. Nanti juga aku kembaliin kok. Halah, alasan aja. PR-ku belum selesai, padahal udah mau subuh. Kalau aku nggak ngerjain PR-nya, nanti gimana dengan pekerjaan yang lain? Seperti nyuci piring, masak, sama bersihin rumah. Tolongin aku, Mario. Pinjemin buku rumus kamu. Kalau PR-ku nggak dikerjain, nilaiku bakal jelek dan aku nggak bisa naik kelas. Ya udah, kamu pakai aja itu. Tapi cepat balikin ya. Terima kasih ya, Mario. Apa lagi? Aku nggak ngerti cara pakai rumus ini. Kamu mau ngajarin aku nggak, Mario? Kamu itu ya, kalau nggak ngerepotin orang, nggak puas. Ya udah, aku bantuin ngerjain PR-nya. Tapi ambilin aku makanan ya. Aku lapar nih. Oke, Bos. Asyik, Mario mau bantuin aku bikin PR. Nilaiku pasti bagus kalau Mario yang ngajarin. Aku bakal ngaduin kamu ke Tante Sonia. Biar kamu diusir dari sini. Telah miliki rasa indahnya periku. Anak-anak, siapa yang belum mendapatkan buku PR-nya? Saya, Bu. Pasti nilainya 0. Makanya bukunya ditahan sama Bu Guru. Kalian tahu nggak siapa yang dapat nilai tertinggi? Risma, Bu. Risma, Bu. Risma, Bu. Dia dapat nilai 8, Bu. Bukan, tapi Suci. Jawabannya nggak ada yang salah, benar semuanya. Gak mungkin. Anak bego itu tiba-tiba bisa berubah pintar dalam semalam. Pasti ada apa-apanya. Aku harus mencari tahu. Aku dengar katanya Bu Guru muji-muji kamu di ruang guru. Itu nggak mungkin, pasti ada yang salah. Enggak, aku ngerjainnya benar semua kok. Kamu harus ngasih tahu aku. Kenapa kamu bisa dapat nilai lebih tinggi daripada aku? Aduh, Dela sakit, Dela. Cepetan kasih tahu kita, siapa yang ngajarin kamu matematika? Hah? Ayo cepetan. Mario. Nggak mungkin. Selama ini Mario itu nggak bakal mau ngajarin anak lain. Tapi kok Suci bisa ya diajarin sama Mario? Pasti dia pakai cara-cara yang nggak benar. Secara si Mario kan nggak mau dipaksa ngajarin si Suci.
Siapa lagi sih anak yang gak tahu malu kecuali si Suci itu? Ih, sebel banget sih. Ada anak yang kayak gitu di sekolah kita ini. Itu kan Mario. Mario! Yuk, yuk. Mario, kamu jangan ngajarin Suci lagi. Kamu tahu nggak? Suci itu udah ngaku-ngaku kemana-mana kalau kamu yang ngajarin dia. Karena kamu itu suka sama dia. Sakit tahu. Kamu kesambat ya? Datang-datang kok marah-marah. Dasar perempuan nggak tahu diuntung. Siapa yang suka sama kamu? Kamu ngapain sih? Pakai nyebarin gosip-gosip Quran? Gosip? Gosip apa? Gosip-gosip apaan? Gosip apaan? Kamu kan yang nyebarin kalau aku yang ngajarin kamu. Padahal aku udah bilang itu rahasia. Rahasia! Kenapa kamu sebarin? Hah? Mario, ceritanya bukan kayak gitu. Aku dipaksa sama Nita dan sama Rasti untuk kasih tahu siapa yang ngajarin aku. Udah salah, kamu ngaku lagi. Pakai ngelemparin kesalahan ke orang lain. Nonita? Apa? Kamu kaget ngeliat aku ya? Mario, dia itu gombal. Jangan percaya fitnahannya. Tapi, diam. Awas ya, kalau kamu berani ngebantah sekali lagi. Sumpah, aku bakalan ngaduin kamu ke Tante Sonia. Biar kamu diusir dari sini. Assalamualaikum. Aduh, Bu. Kenapa? Sakit tau nggak? Mau kencengan ngebuk. Wes, apa kabar deh? Baik. Jadi udah bisa kerja lagi nih. Udah dong. Badan abang sekarang sehat, kuat. Ya. Kuat bangetnya. Emang buaya. Mario. Suci, sini. Iya, Nyonya. Ini Bang Mastur. Kemarin dia cuti sakit, tapi sekarang udah mulai kerja lagi di sini ya, Bang. Saya Suci. Kenalin, nama abang Mastur Bimo. Keren kan? Iya, Bimo itu kepanjangan dari bibir monyong nih, kayak gini nih. Ini bukan monyong, mancung. Robi, badan dari dulu nggak pernah gede-gede, kurus mulu. Udah berani berantem belum? Udah, Panca juga udah bisa. Nih ototnya. Tangan pas saling bambu. Ya, Bapak kemana? Bapak masih di jalan, katanya sih masih macet, bentar lagi juga datang. Yaudahnya, kalau gitu saya pamit ke belakang ya. Iya. Iya. Ci, ayo. Suci, ayo bantuin abang. Bentar ya, Bang. Bang, ini sopnya. Ya udah, sekarang panggilin semuanya. Bilang makan malamnya udah siap. Siap, Bos. Bos. Yang bos tuh tuan nama Nyonya. Kamu sama abang cuma membantu. You know? Tapi kan Abang yang udah lama ikut Ibu. Yaudah, sekarang panggilin semuanya. Bilang makan malamnya ntar basi lagi. Aku ingin Yugo tetap di desa ini dan mengurus semua usahaku. Nah, kalau dia ada istri yang dicintainya di sini, berarti dia kan akan betah, Mir. Makanya, tadi pagi dia sudah ngomong. Dia bilang, dia suka sama anak kamu, Sari. Jadi gimana kalau kita jadi besan, Mir? Kebetulan ini memang yang kuinginkan. Kalau Yugo dan Sari sampai menikah, aku bisa ikut menikmati kekayaan si Bun. Bagaimana, Mir? Saya sih setuju, Pak Bun. Tapi nanti saya coba bicarakan sama Ibu dan Sari, ya? Ya, bicarakan, Mir. Tapi aku ingin secepatnya bisa mengadakan lamaran. Kalau begitu saya permisi, Pak Bun. Saya mau bicarakan sekarang. Baik, Mir.
Sari. Akhirnya cita-cita Bapak kesampaian. Cita-cita apa, Pak? Kamu akan menikah sama Yugo. Tapi Sari belum mau menikah, Pak. Lagian, Sari nggak punya perasaan apa-apa sama Bang Yugo. Sari, kamu itu bisa hidup senang nikah sama Yugo. Dia anaknya Pak Bun, anak orang kaya. Bukan Sari yang seneng, Mir, tapi kamu. Karena kamu kan mau hartanya Pak Bun. Mak nih gimana, saya nih mau ngatur dia supaya tidak hidup larat, Mak. Tapi Sari nggak cinta sama Bang Yugo. Bapak nggak mau tahu, kamu harus nikah sama Yugo. Mir, kalau Sari nggak suka sama anaknya Pak Bun, jangan dipaksa terus. Nggak baik untuk rumah tangganya nanti. Alah, nanti juga lama-lama suka. Pokoknya harus. Pak Mastur, gimana perjalanannya? Wah, perjalanan abang banyak kejadian. Sampai abang tak kencing-kencing. Loh, emangnya abang suka kencing sambil jalan? Sembarangan aja lu, Ci. Emang gua kambing apa? Bayangin aja, Ci. Waktu abang di stasiun kereta, ada nenek-nenek datang. Dia nanya, Tong, jurusan yang ke Jakarta jam berapa? Abang jawab, jam 3, Nek. Dia nanya lagi, Tong, jurusan yang ke Bandung jam berapa? Abang jawab, jam 4. Dia nengok kiri kanan, kayak orang kehilangan jemuran. Abang tanya, Nek, emang mau kemana sih? Kagak, gua mau nyebrang doang. Tuh, makanya kalau dimakan jangan ngomongin orang. Apalagi ngatain. Emangnya siapa yang ngatain? Kan abang yang ngatain nenek-nenek itu. Udah, minum aja tuh, ntar makan lagi. Iya. Berisik banget sih. Ganggu orang tidur aja. Bu, Sari, kok subuh-subuh begini kamu udah mau berangkat kerja? Iya, Bu. Ada jadwal shift pagi. Jadi, Sari harus berangkat lebih cepat. Apa karena kamu tidak mau dijemput sama anaknya Pak Bun? Ya udah, Nek. Bu, Sari berangkat dulu ya. Bu, badan Ibu panas banget. Ibu nggak apa-apa, Nak. Ayo cepat, kamu berangkat. Nanti kalau bapakmu tahu kamu nggak bisa pergi diam-diam. Bina, bikinin kopi. Sari? Sari mana? Sari? Sari? Sari mana? Ini anak gimana sih? Udah dibilangin suruh nungguin Yugo mau diantar. Blah. Iya, sebentar. Iya. Aduh, Tania, kamu buka pintunya lama banget sih. Sudah lama nih nungguin di sini dari tadi. Habis Mbak datangnya subuh-subuh begini sih. Ya dari Bandung datangnya jam segini dong. Yang lain pada kemana? Masih pada tidur. Suami kamu mana? Udah bangun belum dia? Ada tuh, lagi mandi. Pak Mastur, itu siapa sih? Biasa. Ilah, tantenya si Robi. Mana galak. Ih, serem dah. Iya, awas lo, kamu jangan sampai salah. Dia itu tante yang super galak banget. Tante! Apa kabar sayang? Siapa itu? Oh, dia Suci. Perkenalkan Tante, nama saya Suci. Saya nggak tanya siapa nama kamu.
Saya mau tahu kamu itu siapa. Kok kamu bisa ada di rumah ini? Dia kerja di sini, tapi dia juga satu sekolah sama Mario. Kerja sambil sekolah? Maksud kamu apa sih? Anak siapa ini? Ya, pokoknya dia kerja di sini, Mbak. Bantu-bantuin saya di dapur sama bersih-bersih. Oh, jadi kamu pembantu di rumah ini? Gitu aja kok repot. Pembantu ya pembantu aja. Jadi saya kapan aja gampang nyuruh-nyuruh kamu kan? Suci, bikinin saya kopi ya. Gulanya 1 sendok setengah, kopinya setengah sendok lebih, dan airnya sepertiga cangkir. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Was kamu ya kalau salah. Sini. Biarin abang yang bikinin kopinya. Lihat tuh, Nyonya kalau ngomel, mulutnya bisa kantut tawon. Makanya nyerocos aja, mulutnya monyong, kayak mulut abang. Bibir Mang Mastur juga kena sengat lebay ya? Maksud lu apa? Tuh, monyong juga. Iya. Mastur, kamu ngapain berdiri di situ? Angkat nih barang-barang saya sekarang. Bengong aja lu di situ. Capek lagi nih gua nih. Iya. Masuk ya. Aduh, Ci. Lama-lama bisa lu. Tante Lena itu bener-bener galak ya? Iya, Ci. Abang udah berapa kali kena semprot. Udah kayak nyemprot tuh mulutnya kayak semprotan nyamuk. Dia mau ngapain sih kesini? Paling-paling liburan aja. Biasa, orang banyak duit apalagi. Suci takut kena semprot juga, Bang. Ya udah, sekarang hati-hati sama dia. Kalau ngomong jangan banyak-banyak. Yang penting-penting aja. Ntar kira bisa nggak nyamuk lagi kita main semprot aja. Hah? Ayo kopinya bawa ke depan. Ya udah, abang aja yang bawa ya. Ntar tumpah lagi, domelin lagi lu, Ci. Mbak, jam berapa sih dari sana? Jam 2. Ini kopinya. Itu hati-hati ya angkat kopernya ya. Itu semua barang-barang yang di dalam mahal loh. Walaupun gaji kalian seumur hidup nggak bakalan bisa ganti barang-barang itu kalau rusak. Ya? Iyanya. Gila. Aduh, ini apaan sih isinya berat banget. Aduh. Ngepel lah. Itu semua baju-bajuku pada lecek. Yang beli di Paris, yang beli di Milan. Aduh, bisa kerja nggak sih kamu? Maaf ya Tante. Maaf. Panggil Tante lagi, panggil saya Nyonya. Maaf Nyonya. Mbak, jangan dibentak dong, Mbak. Kasian. Kamu itu pembantu kayak gitu tuh nggak usah dimanjain. Ntar jadi ngelunjak, tahu? Tante galak ya? Robi, Tante itu bukannya galak, tapi Tante itu orang yang disiplin. Dan selama Tante tinggal di sini, Tante akan membuat tuh 2 orang yang bego tuh jadi disiplin dan pinter. Enak-enaknya lagi pakai ngejatuhin koper Tante segala. Bisa kerja nggak sih kamu? Beresin tuh barang-barangnya semua. Dari tadi dia terus panggil nama anak-anaknya, terutama Suci. Mungkin dia kangen, Jam. Panasnya tinggi sekali, Bu. Kenapa nggak dibawa ke puskesmas aja? Mana dia berani minta uang sama Amir? Pasti Amir marah. Suci. Capek banget gue dah. Ji, kamu kenapa? Kok sedih banget? Saya selalu dituduh, Bang.
Ya juga namanya orang, Ci. Yang bisa ngeberhentiin mulutnya dia sendiri. Tapi saya udah nggak tahan lagi. Ya, kenapa harus nggak tahan? Kalau abang lihat, Suci ini kayaknya, wah semangat banget. Kenapa sekarang loyo? Ada abang di sini, sih jadi terhibur deh. Dikira emang abang topeng monyet. Abang merasa nggak topeng monyet? Wah, ini anak kecil-kecil udah berani ngeledek, ntar gue pitas loh. Dulu abang pelawak ya? Bukan. Abang bekas pedagang cendol. Oh iya, waktu itu abang ada pengalaman yang lucu banget waktu abang dagang cendol. Begini ceritanya. 1.000, 2.000, 3.000. Gue takutnya dempet nih. 4.000. Woi, Bang. Mana channel gua? Lama lu ah. Oh iya. Dari kemarin saya bikinin. Dingin kali. Nih. Lupa dah. Ada sih ah. 1.000, 2.000, 3.000. Nolnya yang dinding kan nih? Hilang kan nih? Tukang cendol. Lu yang bener aja dong. Masa jual cendol airnya doang? Bang, nggak sadar. Nah itu yang nempel di bewok abang bukannya biji cendol. Udah ketawanya. Nah, sekarang Suci udah nggak sedih lagi kan? Ya, sekarang Suci mandi buru-buru ya. Oke, Mas Cendol. Cendol. Udah banget. Nah, itu tanahnya, Mir. Bagaimana menurut kamu? Bagus tanahnya, Pak Bun. Kapan mau digarap? Kalau kamu setuju, nanti sore aku akan menemui juragan yang punya tanah itu dan langsung membayar. Karena harganya sih sudah cocok. Jadi bisa langsung saya garap nih, Pak? Ya iya dong, Mir. Tapi tanah itu kan aku beli untuk Yugo. Jadi urusan kamu nanti sama Yugo aja. Iya, Pak, iya. Tapi Sari kamu sudah kasih tahu belum? Kalau kita sepakat jadi satu keluarga. Udah, Pak, udah. Jangan khawatir, Pak. Sari nggak akan berani bantah. Sari. Sini, Nak. Sari, tadi Bapak sama Pak Bun, kita melihat-lihat tanah kosong. Rencananya Bapak mau garap tanah itu. Dan tanah itu mau dipercayakan sama Bapak. Bapak harap kamu mau menikah sama Yugo, ya? Tapi Pak, Sari belum bisa senang sama Bang Yugo. Terus kamu sukanya sama siapa? Sama teman kerja kamu itu? Sari, orang rumah tangga itu bukan senengnya aja yang dipikirin. Orang harus mikirin makan, mikirin uang. Tapi kalau mereka nggak saling cinta, biasanya nggak awet, Mir. Alamak! Nggak usah ikut-ikut! Hah? Cinta bisa bikin apa? Bisa kasih makan? Tapi Sari masih ingin kerja, Pak. Iya, Sari. Kamu masih bisa kerja. Tapi Bapak hanya minta kamu siap-siap kalau Pak Bun datang melamar untuk Yugo. Jadi mulai besok kamu harus bersikap baik sama Yugo. Mir, kamu itu jangan terlalu maksa. Sari juga kan umurnya masih muda. Mak! Gak usah ikut campur! Suci. Bu Jamila. Suci. Maafkan Ibu, Nak. Ibu bawa kabar buruk buat kamu. Ibu kamu sakit parah, Nak. Apa? Ibu sakit parah, Bu Jamila.
Sarif, Pak Bun dan Yugo kesini mau melamar kamu.